Ya, halo guys, kembali lagi bersama Mas Jul guys. Kita lanjutkan part 2-nya ya guys ya. Oke, di part 2 ini Mas Jul akan jelaskan untuk kekurangan yang kedua ya guys ya. Yaitu kurang memahami job masing-masing ya. Jadi kelemahan dan kelebihan masing-masing job itu kita kurang memahami ya guys ya. Makanya ini jadi salah satu penyebab fatal ya guys ya, yang sering dilakukan oleh para player pemula atau yang baru bermain, ya itu ya. Jadi memang maklum guys, karena job di Legend of Neverland kan ada 6 ya itu ya. Jadi memang untuk kombinasi lalu menggunakannya apa itu memang kadang kita sering asal-asalan ya, hanya ikut-ikutan saja guys. Oke. Jadi dari jobnya The Legend of Neverland itu kan ada warrior, ada archer, ada mage, ada lancer, ada ninja, ada gunner ya. Oke, menurutnya Mas Jul, untuk pemula itu yang paling enak adalah pedang ya, atau warrior ya guys ya. Itu paling enak ya. Yang kedua adalah lancer. Yang ketiga yang baru rame ini adalah ninja guys. Ya, ini ninja. Ini yang baru saat ini paling diminati menurutnya Mas Jul. Ya, tapi pribadinya Mas Jul untuk menggunakan ninja itu belum itu ya, belum pinter ya. Jadi belum pandai lah ya. Jadi Mas Jul masih kurang suka menggunakan ninja karena Mas Jul sendiri itu kurang serak aja. Kenapa? Ya nggak tahu ya, kurang serak. Mas Jul lebih serak menggunakan lancer guys. Nah, tapi kalau untuk pemula, untuk yang baru bermain, yang baru ingin memulai The Legend of Neverland, ya Mas Jul sarankan ada 3 itu ya guys ya. Jadi ada gladiator atau warrior itu, lalu lancer yang Mas Jul pakai, lalu ninja ya. Nah, lalu untuk second jobnya guys ini ya, ini kan kadang ini ada yang keliru gini ya guys ya. Jadi gini, Mas Jul sedikit bahas ya. Kadang ada yang ingin bikin archer, oke lah archer nggak apa-apa ya, archer. Lalu dia menggunakan second jobnya itu warrior ya. Nah ini Mas Jul yang kadang heran guys, kenapa? Nah, ini yang menyebabkan salah satu akhirnya kita gagal meng-up karakter kita ya. Karena kita sudah menggunakan jobnya itu aja yang sudah bertolak belakang ya guys ya. Yang satu itu untuk DPS, yang satu untuk tank. Kalau archer untuk DPS oke lah, itu bagus guys. Itu memang bagus karena dia menambah kritikal, menambah penetrasi. Ya untuk archer ini ya. Tapi untuk second jobnya itu kalau misalnya dia menggunakan warrior itu Mas Jul itu kurang gimana ya, kurang cocok aja lah ya. Apalagi bagi para F2P ya guys ya. Jadi menurutnya Mas Jul itu kurang pas. Kenapa? Yang satu adalah DPS, yang satu adalah tank guys. Yang satu membutuhkan membutuhkan kelincahan, membutuhkan istilahnya dia penempatan yang posisi tepat ya guys ya, itu archer ya. Seolah-olah kan dia harus menghilangkan aura keberadaannya ya guys ya. Jadi archer itu tidak menampakkan diri secara terang-terangan lah, sedangkan warrior atau tank itu dia menampakkan diri secara terang-terangan guys. Itu sudah bertolak belakang. Makanya kenapa kalau ada yang membuat build seperti ini Mas Jul rasa itu pasti tidak akan bisa bertahan lama guys gitu ya. Jadi paham ya guys ya, kombinasi job itu juga penting guys ya. Jadi ini adalah salah satu yang membuat paling sering lah ya, membuat player-player itu akhirnya nggak di sebelum mid game itu sudah menyerah guys. Jadi salah kombinasi untuk jobnya ya. Jadi kurang memahami kelebihan dan kelemahan job masing-masing guys. Ini salah satu yang fatal ya. Nah, Mas Jul kan sering bilang untuk second job, untuk yang paling enak itu adalah mage ya guys ya. Kenapa mage? Oke, kita contohkan punyanya Mas Jul aja ya, seperti Lancer ya. Lancer dan mage. Lancer itu memiliki daya serang yang cukup tinggi ya. Dia memiliki critical, damage meningkat. Nah, lalu mage itu juga memiliki damage meningkat ya. Lalu peningkatan critical dari buffnya guys. Makanya itu menurutnya Mas Jul bagus gitu. Lalu misal gladiator dengan mage itu juga bagus guys. Kenapa kok gladiator dengan mage juga bagus? Gini, gladiator itu kan pedang, job pedang ya, itu job tank ya. Gladiator itu job tank lah menurutnya. Itu Mas Jul kalau untuk pedang itu pasti masuknya ke tank ya. Dia memiliki untuk daya tahan atau istilahnya dia untuk pertempuran itu tinggi ya guys ya.
Mac itu mensupport dia sebagai heal dan sebagainya. Oke. Nah, ini Mas Jul contohkan aja yang simple ya. Ini untuk yang Lancer ya. Nah, ini untuk menambahkan buff ya. Jadi biar nggak bingung guys. Oke, bisa dilihat ya kritikalnya Mas Jul meningkat. Lah itu kenapa salah satu combo untuk yang cocok guys. Jadi Lancer Mac itu salah satunya juga cocok. Lalu Gladiator Mac juga cocok guys. Ya gitu ya. Karena apa? Karena di Mac itu dia menambah heal ya. Lalu ada penambahan HP-nya juga. Ada penambahan smash-nya juga, itu masuk jadi Gladiator dan Mac. Untuk Lancer juga masuk guys. Kenapa? Ada damage meningkat, ada penambahan kritikal, ada buff kritikal. Nah gitu ya guys ya. Jadi makanya kenapa Mas Jul sarankan untuk second jobnya itu kita gunakan yang sekiranya untuk yang F2P itu ya kita gunakan yang paling mudah, yaitu Mac ya guys ya. Tapi kalau misalnya Mas Jul aku nggak suka Mac, aku sukanya misalnya Lancer dengan Archer. Oke, Lancer dengan Archer masuk nggak Mas Jul? Masih masuk guys. Kenapa? Dia sama-sama memberikan full hit dan full critical ya. Jadi masuknya kalian akan build-nya full DPS gitu ya guys ya. Itu kalau misalnya build-nya dengan Lancer dengan Archer ya. Tapi jarang sekali Mas Jul lihat Lancer dengan Archer itu sudah jarang ya. Kenapa? Itu penyebabnya guys. Lancer itu menampakkan diri ya guys ya, auranya gede. Sedangkan Archer itu harus menyembunyikan auranya guys gitu ya. Karena apa? Archer pasti akan diincar dulu kalau kalian menggunakan Archer gitu. Lalu posisi penempatannya Archer pun itu harus pas ya guys ya gitu. Makanya Mas Jul sarankan untuk second job itu yang paling enak adalah Mac ya. Nih jadi buat kawan-kawan yang F2P baru pemula ya, gunakan aja lah yang job yang istilahnya paling mudah digunakan guys. Nggak perlu kita mikirkan job yang susah-susah seperti misalnya. Tapi Mas Jul itu ada di serverku top BP menggunakannya malah gunner Archer. Enggak apa-apa guys, top BP spender guys itu bebas ya. Spender itu bebas ya guys ya, build apa aja itu bebas mereka. Karena apa? Karena dengan spender itu dia memiliki bahan untuk up karakternya dia gitu. Dari DPS merubah ke tank, dari tank merubah ke DPS, dari itu mau di up jadi all rounder itu bisa mereka guys, karena spend mereka itu gede, nggak main-main. Jadi selain spend mereka juga effort, jadi juga berjuang dalam membuild karakter itu guys. Hanya mereka memiliki privilege karena mereka spend besar gitu, bahannya juga dapat lebih banyak, berbeda dengan yang F2P ya guys ya. Itu harus kita sadari sampai segitu guys. Makanya Mas Jul sarankan untuk kawan-kawan yang istilahnya ya tidak spend dan tidak apa ya, itu ya pahami lah ya guys ya. Jadi itu job juga harus dipahami. Oke. Lalu kesalahan yang ketiga guys, ini yang paling fatal ya. Jadi ini yang ketiga adalah penyebab kenapa kita gagal dalam build up karakter kita. Ini yang paling fatal, yaitu adalah IO guys. Nah, IO ini sering sekali Mas Jul dengar. Mas Jul ini gimana ya, kita kok nggak bisa masuk 10 besar, ini kita mau cari emas dari mana, cari IO-nya gimana, ini kita hanya punya ungu. Gini guys ya, gini ya. Sebenarnya kalau kalian pahami, kalau misalnya saat bikin server baru ya, saat kalian bikin server baru itu setiap hari ketiga itu pasti akan ada muncul itu Holy Twin ya guys ya gitu. Nah sebenarnya sebelum level 100 itu ya, sebelum level 100 kan sudah ada TE ya guys ya. Itu kalau kalian punya twin itu Mas Jul yakin bisa masuk 10 besar guys ya. Oke, kita lihat dulu twinnya apa guys. Kalau nggak salah level 90-an ya. 90 itu kita menggunakan SEO 3 elemen dan 1 holy. Oke ya, ini twin ya guys ya. Ini Twin Lotus. Nah, Twin Lotus ini dia memberikan skill atau efek ya, itu memberikan tambahan damage 20% guys ya. Jadi Twin Lotus itu memberikan tambahan damage 20% ke semua monster. Jadi menambahkan buff lah damage kita 20% guys. Makanya kenapa kalau hari ketiga itu wajib punya twin ya guys ya. Karena untuk push TE dulu guys. Mas Jul yakin di hari ketiga itu yang spend dengan yang enggak spend itu perbedaannya tidak terlalu jauh guys. Belum terlalu jauh lah. Jadi untuk di TE pun masih bisa bersaing. Untuk awal-awal untuk mendapatkan IO kuning itu masih bisa guys. Ya. Nah, tapi kan kadang ada dari kalian istilahnya dari ya kawan-kawan Mas Jul juga ya, Mas Jul dulu juga awal-awal juga sama ya.
hari pertama, hari kedua kita push BP-nya, ya kita push. Akhirnya saat hari ketiga muncul twin kita drop drastis. Jadi sudahlah hari pertama, hari kedua kita santai aja guys. Kita tabung. Ya, kita tabung seatnya kita. Seat pelangi kita tabung. Untuk apa? Untuk twin ini guys. Itu kalau belum saat bikin server tidak ada selektor holy ya guys ya. Itu catatan tidak ada selektor holy. Nah, kalau ada selektor holy berbeda lagi guys. Ini bicara secara umum aja guys. Tidak ada selektor holy. Lah, lalu salahnya di mana Mas Jul dalam kok bisa IO ini kok kita jadi gagal up build karakter kita? Oke, yang maksud gagal itu gini guys. Kalian dapat IO emas ya, kalian dapat IO emas tapi statusnya itu tidak sesuai dengan kalian. Misal ini ya, ini Mas Jul contohkan. Smash serangan, kritikal serangan. Oke, serangannya masuk, tapi kan kalau kalian ingin build DPS apa yang diutamakan? Kritikal guys. Kritikal dan serangan kita dudukan mana Mas Jul kalau ingin DPS? Kritikal dulu guys. Ya, serangan itu bisa dari kristal, dari dari equip ya. Itu. Tapi kalau kritikal itu jarang ya guys ya. Dari IO itu penting, up-nya karena besar. Kalau ingin fokus kritikal ya, kalau ingin fokus serangan ya beda. Nah, kalau mendapatkan status yang tidak diinginkan seperti itu walaupun kuning, pasang dulu nggak apa-apa guys. Lalu kita up sampai 3. Loh, bukannya Mas Jul itu bilang katanya nanti remodel itu level 10 level 10 minimal. Betul guys. Mas Jul bilang itu remodel itu level 10 bila status di IO itu yang sesuai dengan kita inginkan guys. Nah, kalau misal tidak kita inginkan, tidak sesuai dengan harapan kita, itu stop di plus 3 aja guys. Dalam 1 minggu Mas Jul jamin pasti kalian akan dapat IO yang sesuai dengan status kalian guys ya. Gitu. Untuk awal-awal ini loh ya, untuk server baru, untuk awal-awal pasti akan dapat status. Nah, setelah dapat status kalian tukarkan aja guys. Yang tadinya plus 3 itu jangan di up, copot, pasang dengan IO yang baru. Gitu ya guys ya. Pasang dengan IO yang baru. Nah, ini seperti contoh ini ya. Ini IO-nya sudah sesuai dengan harapannya Mas Jul. Jadi walaupun ada yang lebih tinggi, basicnya ya, ini ya, basicnya 3.600 ya, nggak akan Mas Jul pakai guys. Tetap Mas Jul pakai yang 3.500 aja itu ya. Walaupun basicnya lebih tinggi yang satunya yang untuk ganti gitu ya. Makanya kalau kalian sudah yakin dengan IO itu yang mau kalian pakai, up. Tapi kalau belum yakin, maksimalkan 3 aja guys. Ya, nanti setelah dapat baru ganti. Itu yang plus 3 bisa kalian dismantle, kan bisa untuk kalian simpan untuk bahan up nanti juga. Nah, kalau untuk awal-awal ya dismantlekan untuk up dulu yang baru yang sudah yakin. Gitu ya. Kita pluskan 3 lalu plus 4 5 itu ya. Nanti kalau misalnya sudah plus 10, wah, aku rasa statusnya kurang ini baru kita remodel. Gitu guys. Ya, jadi kesalahan yang paling sering ya gitu guys. Jadi IO-nya tidak sesuai tapi hanya karena kuning kita up plus 4, 5, 6. Akhirnya kita sayang guys kalau sudah plus 4, 5, 6. Ya akhirnya kita nunggu nanti di level 10. Gitu baru kita remodel. Nah, lalu kenapa nggak level 6 aja Mas Jul di remodelnya? Kita butuh bahan banyak guys untuk up. Jadi kalau up kalau remodel awal-awal itu kan rugi guys. Ya. Gitu ya guys ya. Jadi sampai sini bisa dipahami ya guys ya. Oke, jadi untuk part 2 untuk pembahasannya mungkin sekian dulu guys. Jadi itulah ya menurut Mas Jul penyebab 3 penyebab gagalnya kita dalam build up karakter ya guys ya. Build up karakter kita, char kita ya. Jadi semoga konten ini bisa membantu buat kawan-kawan yang baru bermain atau kawan-kawan yang baru memulai bermain di The Legend of Neverland ya guys ya. Jangan lupa dukung terus Mas Jul menuju 10.000 subscriber ya guys ya. Oke, see you next time guys. Sekian dulu. Bye-bye.